Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita kembali lagi melanjutkan materi pada mata kuliah vulkanologi dan geologi geotermal. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teori tektonik lempeng serta apa kaitannya dengan aktivitas vulkanisme. Oke, sebelum kita masuk pada atau mengenal lebih jauh tentang teori tektonik lempeng, kita lihat terlebih dahulu sedikit sejarah perkembangan teori tektonik lempeng. Jadi tiga tokoh ini merupakan tokoh yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan teori tektonik lempeng. Yang pertama yaitu Alfred Wegener, seorang geofisisis dari Jerman yang mencetuskan teori continental drift. Jadi teori ini menyatakan bahwa dulu benua-benua yang ada sekarang itu berasal dari satu benua yang sangat besar, yaitu Pangea. Nah, Pangea ini kemudian pecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil yang bergerak satu sama lain sehingga terbentuklah tatanan benua seperti yang kita lihat sekarang. Nah, ide awal tercetusnya teori ini adalah karena pada saat itu Wegener menemukan adanya kesamaan beberapa karakteristik seperti fosil, karakteristik mineral atau karakteristik geografis pada batas beberapa lempeng yang berbeda. Seperti contoh adanya kesamaan karakteristik antara batas di sebelah barat Afrika dan di sebelah timur Amerika Selatan. Nah, setelah dicocokkan atau digabungkan seperti kita memasangkan puzzle, beberapa bagian pada puzzle, nah ternyata benua tersebut fit. Nah, begitupun dengan benua-benua yang lain. Sehingga Wegener pada saat itu menyatakan bahwa dulu benua tersebut kemungkinan besar menyatu. Nah, namun salah satu kelemahan yang paling signifikan terlihat atau signifikan teramati dan terasa adalah karena Wegener tidak bisa menjelaskan bagaimana atau proses mekanisme benua tersebut dapat bergerak. Nah, oleh sebab itu banyak orang yang tidak mempercayai teori continental drift ini. Nah, hingga akhirnya muncullah teori-teori atau penjelasan-penjelasan bukti-bukti yang semakin menunjukkan bahwa continental drift ini betul adanya. Nah, salah satu yang mencetuskan teori adalah Holmes. Holmes ini adalah seorang geologis dari Inggris yang kemudian menjadi orang pertama yang mencetuskan teori mantle convection atau konveksi di mantel. Holmes menyatakan bahwa kerak bumi itu dapat bergerak karena adanya massa yang berasal dari bawah permukaan, dari kedalaman yang sangat dalam, naik ke atas karena pengaruh densitas yang rendah, kemudian dalam tanda kutip menyundul bagian atas sehingga kerak di atas membentuk fracture. Nah, fracture inilah yang kemudian menjadi zona lewatnya fluida atau massa yang dari bawah permukaan menuju ke permukaan. Nah, fluida ini yang kemudian membentuk kerak-kerak yang baru. Nah, namun pada saat itu Holmes masih berspekulasi ketika menyatakan hal tersebut. Jadi belum disertai dengan bukti ilmiah yang valid. Selain itu, Holmes juga belum bisa membuktikan atau menjelaskan bagaimana gunung api terbentuk. Sementara sudah banyak ditemukan gunung api terutama gunung api bawah laut pada saat itu. Nah, hingga akhirnya seorang geologis dari Amerika yaitu Hess menyatakan suatu teori atau sebenarnya menyempurnakan dari apa yang dinyatakan oleh Holmes. Menurut Hess, bahwa lantai samudra itu akan terus bergerak sampai
pada suatu area yang dinamakan dengan palung. Nah, pada palung tersebut akhirnya lantai samudra tersebut akan masuk ke bawah permukaan hingga akhirnya mengalami recycle. Hasil dari recycle tersebut yang kemudian naik ke atas, yang kemudian kita kenal sebagai magma sekarang, naik ke atas dan terbentuklah gunung api. Nah, pernyataan ini yang kemudian lebih banyak kita kenal sebagai sea floor spreading. Nah, ini menjadi cikal bakal dari munculnya teori tektonik lempeng. Nah, teori tektonik lempeng sendiri muncul setelah adanya banyak bukti seperti dari paleomagnetisme, dari bukti data kegempaan yang kemudian dapat membuktikan bahwa bumi ini ternyata dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian kita kenal sebagai lempeng. Oke, sekarang kita masuk pada apa itu lempeng. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa bumi ini bisa tersusun atas beberapa lempeng. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang bahwa bumi ini memiliki 7 lempeng yang utama, 7 lempeng yang besar. Nah, identifikasi dari lempeng-lempeng tersebut didasarkan dari adanya bukti berupa batas lempeng. Jadi mungkin kalau dianalogikan sama dengan ketika kita bermain satu set puzzle. Nah, ketika satu set puzzle tersebut hanya berupa gambar yang tidak tersusun atas bagian-bagian puzzle, kita tidak bisa membagi satu set puzzle tersebut menjadi bagian-bagian kecil karena tidak ada batas antara satu bagian dengan bagian yang lain, karena itu hanya satu bagian berupa set puzzle yang tanpa bagian kecil. Nah, beda ketika kita bisa membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain pada satu set puzzle. Nah, membedakan itu ketika kita melihat adanya batas antara satu bagian dengan bagian yang lain yang secara kasat mata terlihat sebagai celah-celah antara satu bagian puzzle dengan satu bagian puzzle yang lainnya. Nah, begitupun dengan lempeng. Jadi kita bisa mengetahui ada beberapa lempeng karena antar lempeng tersebut ada batas yang bisa kita identifikasi. Nah, bagaimana batas tersebut dapat diidentifikasi dan apa sebenarnya fitur apa yang terlihat gitu yang diidentifikasi sebagai batas lempeng. Nah, untuk menjawabnya kita coba lihat gambaran interior dari bumi supaya kita bisa lebih mengenal lebih jauh lempeng itu seperti apa dan bedanya apa dibandingkan dengan kerak, mantel, litosfer, stenosfer. Oke, ini adalah gambaran interior bumi. Jadi secara umum bumi itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada inti, ada mantel, dan ada kerak di bagian luar. Nah, untuk mengerti tentang lempeng atau memahami tentang lempeng, kita coba zoom in pada bagian ini, itu pada bagian kerak dan mantel bagian atas. Jadi mantel sendiri itu dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama lower mantel, mantel bagian bawah, dan yang kedua upper mantel. Nah, upper mantel itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu upper mantel bagian atas yang memiliki karakteristik solid dan rigid. Nah, yang kedua upper mantel yang ada di bagian bawah ini yang bersifat plastis. Jadi plastis itu bukan fluid, tapi dia lebih ke solid, namun dia tidak rigid, masih bisa bergerak. Mungkin kalau dianalogikan seperti agar-agar mungkin ya, puding gitu. Dia masih bisa bergerak secara plastis gitu. Nah, bagian yang bersifat plastis ini kemudian disebut dengan astenosfer. Sementara itu, bagian yang bersifat rigid, upper mantle yang bersifat rigid dan solid bersama dengan kerak yang berwarna hitam putih ini, garis-garis hitam putih, itu dinamakan dengan litosfer.
Jadi litosfer itu gabungan dari kerak dan upper mantle bagian atas yang bersifat solid dan rigid. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu lempeng? Lempeng itu sama dengan litosfer. Jadi lempeng itu gabungan antara kerak dan mantel bagian atas yang rigid dan solid. Oke, sekarang apa fitur yang bisa kita lihat sebagai batas lempeng? Jadi di gambar ini paling tidak ada dua batas fitur yang menunjukkan batas lempeng yang secara umum kita kenal. Yang pertama yaitu spreading center. Yang kedua adanya gunung api. Nah, nanti kita akan masuk pada pembahasan detail mengenai bagaimana spreading center dan gunung api ini bisa menjadi fitur penciri batas lempeng. Tapi untuk sementara ini kita terima saja bahwa kedua itu merupakan fitur yang dapat teramati sebagai batas lempeng. Oke, kedua fitur tersebut dapat teramati dengan cukup baik. Misalkan kalau gunung api ketika muncul di permukaan, kita pasti bisa mengetahui dari morfologinya, dari karakteristik geologinya, batuannya dan lain-lain. Nah, sementara itu spreading center pun kita bisa amati, misalkan dari batimetri kenampakan morfologi di bawah laut. Nah, sehingga kita bisa mengetahui fitur-fitur tersebut ada di mana. Nah, ketika kita bisa mengetahui fitur tersebut memiliki pola atau tidak. Nah, ketika fitur tersebut memiliki pola, seperti yang sering kita dengar itu ada namanya ring of fire. Jadi ada deretan pegunungan yang memanjang yang memiliki pola tertentu. Nah, itu kita bisa identifikasi bahwa di sana ada batas lempeng. Sehingga ketika kita bisa memetakan fitur-fitur tersebut, fitur-fitur yang memiliki pola tersebut, artinya kita bisa memetakan pula ada berapa lempeng yang ada di bumi ini. Nah, untuk sebagai analogi atau sebagai gambaran, kita lihat kembali pada gambar di sebelah kanan ini. Jadi kalau kita lihat tadi dijelaskan bahwa paling tidak ada dua fitur yang menunjukkan batas lempeng. Oke, berarti kalau kita bagi pada gambar ini, apabila kita bagi artinya seperti ini. Oke, artinya berarti ini lempeng A, ini lempeng B, dan ini lempeng C. Oke, jadi dengan kita mengetahui fitur-fitur tersebut, kita bisa mengetahui ada berapa lempeng. Tentunya ini dalam bentukan atau dalam gambaran dua dimensi berupa penampang. Nah, ketika kita ingin mengetahui persebaran batas ini, ya tentunya kita harus mengetahui persebaran dari fitur-fitur ini secara dua dimensi pada peta. Oke, selanjutnya ternyata lempeng-lempeng tersebut tidak diam. Jadi satu lempeng dengan lempeng yang lain itu akan berinteraksi karena lempeng tersebut saling bergerak. Nah, kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri. Oke, kita lihat gambar yang ada di sebelah kiri slide. Ini adalah peta yang menunjukkan batas lempeng yang ditandai dengan garis berwarna merah dan pergerakan relatif lempeng tersebut. Jadi tanda panah ini menunjukkan pergerakan lempeng. Nah, ketika tanda panahnya saling bertemu, artinya dua lempeng tersebut bergerak saling mendekat. Sementara ketika lempengnya saling menjauh, artinya lempeng tersebut bergerak saling menjauh pula. Oke. Kemudian akhirnya dikenallah tiga interaksi lempeng yang paling utama, yaitu yang pertama konvergen. Jadi
pada interaksi lempeng konvergen, lempeng bergerak saling mendekat. Nah, akibatnya ketika dua lempeng bertemu, peristiwa yang terjadi yang pertama adalah ketika densitas atau karakteristik kedua lempeng tersebut berbeda, ada satu lempeng yang kemudian akan menunjam ke bawah dan lempeng yang lain akan menumpang di atasnya. Nah, lempeng yang menunjam ke bawah itu adalah lempeng yang memiliki densitas yang besar. Mungkin teman-teman bisa nyoba kita tubrukkan kertas dengan buku. Nah, kemungkinan ya buku yang akan menunjam ke bawah karena dia memiliki densitas lebih besar. Nah, akibatnya kemudian terbentuklah suatu fitur, suatu zona yang dinamakan dengan zona subduksi. Jadi ketika lempeng yang satu menunjam ke bawah, yang satu menumpang ke atas, nah itu disebut dengan zona subduksi. Nah, yang kemudian pada zona tersebut nantinya yang menyebabkan terbentuknya gunung api. Baik, yang pertama yaitu konvergen. Jadi pada interaksi antar lempeng yang konvergen, dua lempeng akan bergerak saling mendekat. Jadi apabila kita lihat pada ilustrasi di slide, lempeng yang satu bergerak ke kanan, yang satu ke kiri, sehingga dia akan saling mendekat. Dan akhirnya ketika lempeng tersebut saling bertemu, ada dua yang bisa terbentuk atau terjadi. Yang pertama, ketika kedua lempeng ini memiliki karakteristik yang berbeda, seperti misalkan satu lempeng memiliki densitas yang lebih besar, lempeng lain memiliki densitas yang jauh lebih kecil. Nah, yang terjadi yaitu salah satu lempeng akan menunjam ke bawah dan lempeng lain akan menumpang di atasnya. Nah, lempeng yang menunjam ke bawah ini adalah lempeng yang memiliki densitas yang besar. Nah, pada peristiwa ini biasanya kita mengenal yang namanya zona subduksi. Jadi zona subduksi itu dicirikan dengan adanya lempeng yang menunjam ke bawah serta ada fitur lain berupa palung. Jadi ketika satu lempeng ini ke bawah, lempeng yang lain menumpang ke atas, ada seperti zona depresi di sini yang kemudian dinamakan dengan palung. Nah, biasanya terisi dengan sedimen yang terbentuk kemudian. Kemudian dicirikan pula dengan adanya jalur gunung api. Nah, gunung api ini terbentuk akibat adanya proses recycle tadi ya yang dijelaskan oleh Hess pada teorinya yang terkait dengan teori tektonik lempeng. Nanti akan dijelaskan lebih detail terkait bagaimana lempeng yang menunjam ke bawah ini menjadi hancur, meleleh dan membentuk magma yang kemudian terbentuklah gunung api. Baik, yang pertama yaitu interaksi konvergen. Nah, pada interaksi konvergen dua lempeng akan bergerak saling mendekat. Nah, ketika dua lempeng tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, artinya satu lempeng memiliki densitas yang tinggi, satu lempeng yang lain densitasnya rendah. Yang terjadi yaitu lempeng yang memiliki densitas yang tinggi dia akan menunjam ke bawah, sementara lempeng yang densitasnya lebih rendah dia akan menumpang di atasnya. Analoginya mungkin sama ya ketika kita menubrukkan atau mempertemukan kertas dengan besi misalkan. Kita tubrukkan, maka yang akan ada di bawahnya yaitu besi yang memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan dengan kertas. Nah, ketika itu terjadi, maka seringkali kita mengenal istilah zona subduksi. Nah, pada zona subduksi ini
ada fitur yang menjadi ciri khas. Yang pertama yaitu adanya palung. Palung ini zona seperti basin atau zona depresi yang ada terbentuk karena adanya fitur. Baik, yang pertama yaitu jenis interaksi konvergen. Jadi pada interaksi konvergen ini dua lempeng bergerak saling mendekat. Nah, ketika dua lempeng tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, artinya lempeng dengan densitas yang tinggi dengan lempeng dengan densitas yang rendah, yang terjadi adalah lempeng yang memiliki densitas yang tinggi dia akan menunjam ke bawah, sementara lempeng yang memiliki densitas yang rendah dia akan menumpang di atasnya. Nah, kondisi ini kemudian kita sering kenal sebagai zona subduksi. Nah, fitur lain yang menjadi ciri khas di zona subduksi adalah adanya palung. Jadi palung ini seperti zona depresi atau basin yang terbentuk antara lempeng yang menunjam dengan lempeng yang menumpang di atasnya. Nah, kemudian fitur yang kedua yaitu adanya gunung api. Jadi ketika satu lempeng turun ke bawah pada titik tertentu akan ada partial melting pada litosfer yang menunjam ke bawah ini, yang kemudian hasil dari partial melting tersebut akan membentuk magma yang terus naik ke atas hingga akhirnya membentuk gunung api. Yang biasanya deretan gunung api ini sejajar dengan palung. Nah, kemudian yang kedua, apabila lempeng yang saling bertemu itu memiliki karakteristik yang relatif sama, misalkan densitasnya relatif sama, maka ketika dia bertemu maka akan ada suatu bentukan seperti terlipat seperti ini. Jadi kita ibaratkan kalau kita menekan kertas dari dua sisi ujung kiri dan ujung kanan kita tekan pada bagian tengah, maka bagian tengah tersebut akan terlipat. Nah, atau misalkan kita tubrukan, kalau tadi kan antara besi dengan kertas, coba antara kertas dengan kertas, maka yang terjadi itu akan cenderung di bagian tengah dia akan terlipat, bukan satu bagian menunjam ke bawah atau bagian yang lain menumpang ke atasnya. Nah, itu pun sama, ketika densitas lempeng yang saling bertemu itu relatif sama, maka dia akan membentuk suatu zona seperti melipat gitu, membentuk zona pegunungan. Nah, salah satu yang banyak mengenal yaitu jalur pegunungan Himalaya. Itu terbentuk karena proses pertemuan lempeng konvergen dengan karakteristik lempeng yang relatif sama. Kemudian yang kedua yaitu divergen. Nah, pada divergen ini kedua lempeng bergerak saling menjauh. Nah, pergerakan ini tentunya dikontrol oleh arus konveksi. Nah, jadi pergerakan lempeng itu kontrolnya yaitu adanya arus konveksi di astenosfer. Jadi arus konveksi ini kalau kita analogikan seperti kita mendidihkan air. Jadi ketika air sudah mendidih seperti ada gelembung-gelembung. Nah, itu artinya ada sirkulasi di bawah, di bagian bawah air yang kemudian naik ke atas membentuk gelembung-gelembung di permukaan. Nah, itu terjadi karena adanya perbedaan suhu yang cukup signifikan antara bagian bawah tubuh air yang langsung dipanaskan dan bagian atasnya, sehingga terjadi sirkulasi. Nah, itu pun sama. Jadi karena ada perbedaan temperatur akhirnya terjadi sirkulasi. Nah, sirkulasi atau konveksi yang kita kenal sebagai konveksi, mantle convection, itu yang menyebabkan lempeng bergerak. Nah, pada divergen pergerakan lempeng saling menjauh. Nah, pada divergen ini akan ada bagian di mantel yang kemudian akan naik ke atas. Nah,
Bagian tersebut kemudian akan menyebabkan terjadinya proses magmatisme, karena yang naik ke atas itu biasanya berupa magma. Nah, magma ini yang kemudian nanti ketika di permukaan akan membentuk kerak yang baru. Nah, makanya sering kita kenal juga proses divergen ini dinamakan dengan proses konstruktif ya, karena membentuk kerak yang baru. Sementara konvergen itu destruktif, karena ada bagian litosfer yang menunjam ke bawah dan hancur. Nah, biasanya kita mengenal pada zona di jenis interaksi divergen ini sebagai MOR, Mid Oceanic Ridge, jadi zona pemekaran samudra. Oke, kemudian yang ketiga yaitu jenis interaksi transform. Nah, pada jenis interaksi transform ini kedua lempeng bergerak secara horizontal. Jadi bisa pergerakannya pada arah yang berbeda, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, atau pada arah yang sama, cuma memiliki kecepatan pergerakan yang berbeda. Nah, pada jenis interaksi transform ini seringkali membentuk sesar-sesar yang kemudian menjadi zona dengan tingkat kegempaan yang tinggi. Kemudian, nah kita lihat setelah kita mengetahui jenis pergerakannya dari lempeng serta adanya batas-batas lempeng, kemudian kita lihat hubungannya dengan persebaran gunung api. Kayak ini adalah peta persebaran gunung api di dunia. Kita lihat bahwa persebaran gunung api secara umum mengikuti batas-batas antar lempeng. Di batas-batas antar lempeng ini yang ditandai dengan garis warna merah, sementara gunung api ditandai dengan titik-titik yang berwarna merah. Nah, apabila kita lihat persebaran gunung api secara umum mengikuti batas antar lempeng. Nah, sehingga apabila kita lihat gambar ini sangat jelas terlihat bahwa terbentuknya gunung api itu sangat berkaitan erat dengan keberadaan batas dari lempeng.